Selamat datang di channel ini, tempat para pemirsa semuanya mendapatkan berbagai informasi menarik yang Saya seringkali di podcast itu, antum mungkin lihat. Siap nonton, gak pernah enggak. Nangis-nangis. Saya sering meneteskan air mata. Kenapa ada satu realitas yang luar biasa? Ada satu kondisi yang luar biasa. Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali Kuita, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast-podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila. Oke, Beb. Ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum Ana billah. uhibbukum. Aja mama. I love you full. Selamat datang di channel ini. Di sini, kalian akan menemukan berbagai konten menarik, mulai dari cerita seru, tips dan trik, eksplorasi dunia, atau lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, langsung aja tonton video kali ini dan selamat menikmati. Rhoma Irama menangis di kantor PBNU, penyesalan sang Raja Dangdut. Siang itu, suasana di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU terasa lebih tenang dari biasanya. Para kiai dan habaib duduk dalam satu majelis, membahas berbagai persoalan umat. Di antara mereka, seorang pria yang dikenal sebagai Raja Dangdut, Rhoma Irama, tampak hadir dengan wajah penuh kegelisahan. Rhoma datang dengan niat baik, tetapi hatinya berat. Dalam beberapa bulan terakhir, podcast YouTube yang ia kelola ramai diperbincangkan. Dalam beberapa episode, ia seringkali menyinggung soal nasab para habib, mempertanyakan keabsahannya dengan nada yang dianggap meragukan kehormatan mereka. Meskipun niatnya adalah untuk menggali sejarah dan memperjelas kebenaran, ternyata banyak pihak yang merasa tersinggung. Ketika gilirannya berbicara, suasana menjadi lebih hening. Rhoma menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Saya datang ke sini untuk meminta maaf. Saya menyadari ada hal-hal yang seharusnya tidak saya ucapkan, atau setidaknya tidak saya sampaikan dengan cara yang kurang bijak." Matanya mulai berkaca-kaca. Ia melanjutkan, "Saya sadar, dalam perjalanan mencari kebenaran, terkadang kita bisa khilaf. Saya tidak ingin merusak ukhuwah Islamiyah, tidak ingin melukai hati siapapun, apalagi habaib yang selama ini menjadi panutan umat." Di hadapannya, seorang habib yang telah lama mengikuti polemik ini mengangguk perlahan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Bang Haji, setiap manusia bisa khilaf. Yang penting adalah bagaimana kita menyadari dan kembali ke jalan yang benar. Islam mengajarkan adab dalam berbicara, terutama dalam hal yang menyangkut kehormatan seseorang." Saat itu juga, Rhoma tak bisa lagi menahan air matanya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. "Saya menyesal. Saya tak ingin perpecahan terjadi hanya karena ucapan saya," katanya dengan suara bergetar. Beberapa ulama menepuk pundaknya dengan penuh kasih. Suasana haru memenuhi ruangan itu. Habib yang duduk di depannya pun mendekat, merangkulnya dengan erat, seolah menunjukkan bahwa pintu maaf selalu terbuka. Hari itu, Rhoma Irama tak hanya menangis, tetapi juga menemukan kedamaian. Ia menyadari bahwa dalam berdakwah dan berbicara di ruang publik, kebijaksanaan adalah kunci. Di kantor PBNU, ia belajar bahwa meminta maaf bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa seorang muslim sejati selalu berusaha memperbaiki diri. Setelah beberapa saat suasana hening, Rhoma Irama mengusap wajahnya dan menarik napas panjang. Dengan suara yang masih sedikit bergetar, ia melanjutkan, "Saya ingin menegaskan kembali bahwa tidak ada niat dalam hati saya untuk merendahkan atau meragukan nasab para habib. Saya hanya ingin memahami sejarah lebih dalam, tapi saya menyadari cara saya menyampaikan itu mungkin menyakiti banyak pihak." Para ulama dan habaib yang hadir mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah seorang kiai senior, yang sejak tadi memperhatikan dengan bijak, berbicara dengan nada lembut, "Bang Haji, Islam mengajarkan kita untuk selalu bertabayun, mencari kebenaran dengan cara yang baik. Namun, ada adab dalam berbicara,
terutama dalam membahas hal-hal yang menyangkut kehormatan seseorang atau suatu kelompok. Roma mengangguk dalam-dalam. Ia benar-benar merenungi setiap kata yang disampaikan. Saya sadar, media sosial dan YouTube itu punya dampak besar. Satu kata yang salah bisa menyebar luas dan menyebabkan perpecahan. Saya tidak ingin menjadi penyebab umat Islam terpecah hanya karena kelalaian saya dalam berbicara. Habib yang duduk di sebelahnya tersenyum, lalu menepuk pundak Roma dengan penuh kehangatan. Yang penting adalah niat untuk memperbaiki diri, Bang Haji. Rasulullah mengajarkan kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang mau memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman. Roma kembali menunduk. Kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Ia merasa bahwa beban yang selama ini menghimpit hatinya mulai terangkat. Saya berjanji akan lebih berhati-hati dalam berbicara. Saya ingin menggunakan platform yang saya miliki untuk menyebarkan pesan persatuan, bukan perpecahan. Tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa hadirin. Salah seorang ulama lainnya menambahkan, kita semua bersaudara dalam Islam. Jangan biarkan perbedaan pendapat menjauhkan kita dari ukhuwah yang lebih besar. Hari itu, Roma Irama tidak hanya meminta maaf, tetapi juga berjanji untuk menjadi lebih baik. Di kantor PBNU, ia menemukan hikmah besar, bahwa dalam berbicara dan berdakwah, kebijaksanaan dan kelembutan adalah kunci utama. Sebelum meninggalkan ruangan, ia menyalami satu persatu habaib dan ulama yang hadir, memastikan bahwa semua luka telah terobati dan bahwa ia benar-benar diterima kembali dalam ukhuwah yang lebih kuat. Saat berjalan keluar dari kantor PBNU, wajahnya terlihat lebih tenang. Ia sadar, perjalanan dakwahnya masih panjang, tetapi hari itu adalah titik balik yang penting. Dengan hati yang lebih lapang, ia melangkah dengan tekad baru, untuk lebih bijak dalam menyampaikan pesan dan lebih menjaga ukhuwah Islamiyah di masa depan. Ketika Roma Irama melangkah keluar dari kantor PBNU, hatinya terasa lebih ringan, tetapi pikirannya masih dipenuhi dengan banyak hal. Ia sadar, meminta maaf adalah satu hal, tetapi memperbaiki dan menebus kesalahan adalah hal lain yang jauh lebih besar. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobilnya, ia termenung. Teringat kembali bagaimana selama beberapa bulan terakhir, podcast YouTube yang ia buat memicu perdebatan panas. Komentar-komentar di media sosial, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, masih terngiang di telinganya. Apakah cukup hanya dengan meminta maaf? Batinnya bertanya. Setibanya di rumah, ia langsung mengambil wudhu dan salat 2 rakaat. Dalam sujudnya yang panjang, ia memohon petunjuk dari Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan terbaik bagiku untuk memperbaiki kesalahan ini dan kembali ke jalan yang Engkau ridhoi. Beberapa hari kemudian, Roma mengambil keputusan besar. Ia menghubungi tim produksinya dan mengatakan bahwa ia ingin mengubah arah podcast YouTube-nya. Bukan lagi membahas topik-topik kontroversial yang berpotensi menimbulkan perpecahan, melainkan lebih fokus pada dakwah yang menyejukkan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Mulai sekarang, kita akan mengundang lebih banyak ulama dan habaib. Kita akan bicara soal persatuan, soal bagaimana Islam mengajarkan cinta dan kedamaian, katanya kepada timnya. Tak hanya itu, Roma juga berinisiatif untuk mengunjungi beberapa habaib dan ulama secara langsung, menemui mereka dengan penuh ketulusan. Dalam setiap pertemuan, ia menegaskan bahwa dirinya benar-benar menyesali kesalahannya dan ingin belajar lebih banyak tentang sejarah Islam dengan cara yang benar. Salah satu habib yang ditemuinya berkata dengan penuh kebijaksanaan, Bang Haji, kesalahan itu bukan akhir dari perjalanan. Justru dari kesalahan kita bisa belajar dan menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah niat untuk berubah dan terus berjuang di jalan Allah. Kata-kata itu semakin menguatkan tekad Roma. Dalam beberapa bulan berikutnya, ia mulai mengubah caranya berdakwah. Podcastnya kini lebih dikenal sebagai media yang membawa kesejukan dan inspirasi. Bahkan, beberapa habaib yang dulu kecewa kini ikut hadir sebagai narasumber, berbagi ilmu dan pandangan dengan cara yang penuh hikmah. Suatu hari, di salah satu episode podcastnya yang terbaru, Roma berkata dengan suara yang penuh ketulusan, saya pernah salah langkah, dan saya belajar dari itu. Dakwah bukan soal siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Islam mengajarkan kelembutan, dan itulah yang harus kita pegang. Komentar positif pun mulai membanjiri kanal YouTube-nya. Banyak yang mengapresiasi perubahan ini,
bahkan beberapa orang yang sebelumnya mengkritiknya kini justru menjadi pendukungnya. Kini, setiap kali ia berdiri di atas panggung, entah saat menyanyi atau berbicara di forum dakwah, ia selalu mengingat hari itu, hari ketika ia menangis di kantor PBNU, menyadari kesalahannya, dan memutuskan untuk berubah. Itu adalah momen yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga menginspirasi banyak orang bahwa dalam hidup, setiap kesalahan bisa menjadi pintu menuju kebaikan, asalkan kita mau belajar dan memperbaiki diri. Setelah kejadian di kantor PBNU, Rhoma Irama merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Bukan hanya di dunia dakwah dan media, tetapi juga dalam cara ia memandang kehidupan. Kini, setiap kali ia berbicara, ia lebih berhati-hati. Setiap kata yang keluar dari mulutnya ia pastikan membawa kebaikan, bukan sekadar kontroversi. Suatu hari, ia diundang ke sebuah majelis besar di pesantren ternama di Jawa Timur. Acara itu dihadiri oleh ratusan santri, kiai, dan habaib. Undangan ini terasa begitu istimewa bagi Rhoma, karena beberapa bulan sebelumnya, mungkin ia tak akan diterima dengan sambutan sebaik ini. Ketika naik ke panggung, ia melihat banyak wajah yang dulu mungkin meragukannya. Namun kali ini, ia datang bukan untuk berdebat, melainkan untuk berbagi pengalaman dan meminta nasihat dari para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rhoma membuka pembicaraannya dengan suara tenang. Saya berdiri di sini bukan sebagai seorang selebritas, bukan pula sebagai raja dangdut, tetapi sebagai seorang muslim yang ingin belajar. Saya telah melalui banyak hal dalam hidup, dan salah satu pelajaran terbesar yang saya dapat adalah bahwa lisan kita bisa menjadi sumber pahala, tetapi juga bisa menjadi sumber fitnah jika tidak dijaga. Para hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian. Rhoma lalu mengisahkan perjalanannya, bagaimana ia dulu merasa terlalu percaya diri dalam menyampaikan opini, hingga akhirnya menyadari bahwa tanpa ilmu dan adab, ucapan bisa melukai banyak orang. Seorang kiai senior yang duduk di sampingnya tersenyum dan berkata, "Bang Haji, engkau telah mengambil pelajaran yang sangat berharga. Nabi mengajarkan kita bahwa seseorang tidak akan sempurna imannya sampai ia menjaga lisannya. Tapi yang lebih penting dari itu, adalah bagaimana seseorang memperbaiki diri setelah menyadari kesalahannya." Rhoma mengangguk, "Itulah yang saya pelajari, Kiai. Dan sekarang, saya ingin menggunakan apa yang saya miliki untuk menyebarkan pesan yang lebih baik. Saya ingin podcast saya menjadi tempat belajar, tempat diskusi yang membawa manfaat bagi umat." Suasana berubah haru ketika salah seorang santri berdiri dan bertanya, "Bang Haji, apakah setelah semua ini Bang Haji masih merasa takut akan kritik?" Rhoma tersenyum. "Dulu saya merasa takut dikritik, karena saya merasa sudah benar. Tapi sekarang saya sadar, kritik adalah bagian dari proses belajar. Yang perlu kita takuti bukan kritik dari manusia, tetapi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti." Jawaban itu disambut dengan tepuk tangan. Sejak saat itu, Rhoma semakin diterima oleh banyak kalangan yang sebelumnya menaruh curiga padanya. Podcastnya berkembang menjadi ruang diskusi yang lebih sehat, mengundang berbagai ulama dan tokoh Islam untuk berbagi wawasan. Hingga suatu hari, seorang habib yang dulu menjadi salah satu pihak yang paling tersinggung oleh ucapannya datang ke podcastnya. Saat itu, Rhoma menyambutnya dengan penuh hormat. Dalam perbincangan yang berlangsung selama hampir 2 jam, mereka membahas soal adab dalam berdakwah, pentingnya menjaga ukhuwah, dan bagaimana Islam mengajarkan cinta kasih dalam perbedaan. Di akhir perbincangan, Habib itu berkata, "Bang Haji, saya melihat perubahan yang luar biasa dalam diri Anda. Dan saya yakin, inilah yang dimaksud dengan hijrah yang sesungguhnya, bukan sekadar mengubah penampilan, tetapi mengubah hati dan cara berpikir." Rhoma tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Habib. Saya masih belajar, dan insya Allah akan terus belajar." Hari itu, Rhoma Irama tak hanya menyelesaikan satu bab dalam perjalanan hidupnya, tetapi juga membuka lembaran baru. Ia kini bukan sekadar musisi legendaris atau tokoh publik, tetapi seorang pelajar yang terus mencari hikmah dalam setiap langkah hidupnya. Dan yang terpenting, ia telah menemukan kembali arti dakwah yang sesungguhnya, bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk membawa cahaya bagi sesama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya. Jangan ragu untuk share video ini ke teman-teman kalian juga.
Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat.